Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Hari ini kita melakukan sedikit ngobrol-ngobrol ringan ya dengan Bang Reno, juga ada Bang Mahil dari pengacara. Hari ini kita akan mengupas tentang dugaan rekayasa penghentian kasus hukum kematian tamu mengkonsumsi miras di karaoke Ayu Ting Ting. Nah ini kayaknya Bang Reno sebagai praktisi hukumnya, kira-kira gimana tentang kasus yang sedang Abang jalankan? Terima kasih Bung Mirza. Jadi memang laporan dugaan meninggalnya tamu yang kami duga meninggalnya karena mengkonsumsi minuman keras di karaoke Ting Ting ini adalah laporan yang pernah kami sampaikan terdahulunya, ya kan, dimana pada laporan ini pada bulan Desember 2022 kami mendapatkan informasi perkara ini telah dilakukan gelar perkara oleh Reskrim Polres Bengkulu, di mana dalam gelar perkara tersebut Polres Bengkulu menghentikan perkara laporan ini dengan dasar medis tinggi. Sini perlu kami sampaikan, medis tinggi ini adalah tersangka tidak boleh dihukum dua kali, atau tersangka tidak boleh dipidana dengan perkara yang sama. Jadi di sini ada positif dan ada negatifnya. Apa positifnya? Jadi positifnya menurut kami, jadi pihak penyidik Polres Bengkulu telah memiliki keyakinan bahwa meninggalnya almarhum ini memang akibat dari minuman keras yang dia konsumsi. Tetapi negatifnya menurut kami, pihak penyidik merasa pelakunya ini adalah penjual miras. Padahal menurut kami ada tersangka-tersangka lain yang harus bertanggung jawab, di mana sesuai dengan pasal yang telah kita 359, di mana pada penjual miras itu dia didakwakan oleh jaksa penuntut umum untuk undang-undang perdagangan dengan undang-undang kesehatan yang bukan pasal 359. Jadi terhadap hasil gelar perkara penyidik Polres Bengkulu yang telah menghentikan perkara ini dengan dasar medis, maka kami meminta keadilan bagaimana perkara ini menurut kami memang sengaja untuk direkayasa agar dapat dihentikan. Karena dasar penghentian medis idem itu yang dilakukan pada bulan Desember 2022 dalam perkara itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 76 KUHP pidana. Di mana dalam menurut pasal 76 KUHP pidana penghentian berdasarkan medis idem itu tersangkanya harus telah memiliki putusan yang tetap, artinya dia telah diputus oleh putusan pengadilan. Nah, sedangkan dalam perkara ini penjual minuman keras pada saat gelar perkara 2 Desember itu masih dalam tahap proses persidangan, itu masih dalam tahap tuntutan jaksa. Artinya penjual miras ini belum diputus dengan putusan pengadilan tetap. Makanya unsur untuk menyatakan dia distingsi dan menurut pasal 76 KUHP pidana ini belum cukupi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia harus dicek dengan pokok perkara dengan objeknya itu berbeda, sama. Kalau insiden harus sama. Sedangkan dalam perkara ini berbeda. Karena mengapa? Dalam penjual miras itu sudah jelas, kalau kami tidak salah, itu ditutup dengan undang-undang perdagangan dengan undang-undang kesehatan. Sedangkan dalam perkara laporan kami ini jelas kami melakukan pasal 359 KUHP, yaitu kesalahan atau kealpaan yang mengakibatkan orang mati, sehingga pasalnya pun berbeda, ya kan? Jadi menyebabkan yang kami juga pelaku ini berbeda dan menyebabkan juga kronologis pokok perkara ini berbeda. Karena dalam penjual miras pokok perkara konteksnya adalah minuman yang dijual tanpa izin. Nah, sedangkan dalam perkara ini adalah sebuah minuman, ya kan, yang bagaimana dengan kelalaian orang sehingga bisa dikonsumsi oleh korban sehingga mengakibatkan dia meninggal. Artinya pasal 359 ini Bang Reno terkait pengusahanya yang Bang Reno artinya itu tuntut istilahnya. Saya tidak bisa
mengatakan pengusahanya. Jelasnya menurut kami kelalaian bagaimana minuman itu dalam perkara ini mungkin bisa masuk ke karaoke air ting-ting, padahal menurut kami atau sudah rahasia umum di karaoke air ting-ting itu tidak boleh membawa minuman dari luar. Bagaimana minuman dari luar itu bisa masuk dan dikonsumsi oleh korban, sehingga yang kami juga akibat minum keras itulah menyebabkan meninggalnya korban. Sedangkan sudah jelas selain tidak boleh membawa minuman keras dari luar, di karaoke air ting-ting itu tidak juga melakukan jual beli minuman keras atau tidak boleh ada kegiatan mengkonsumsi minuman keras. Tapi kelalaian bagaimana minuman itu bisa masuk dan kami juga mengibatkan mengenai korban. Makanya dalam perkara ini kami juga dari KSA pada tanggal 24 Desember 2022 dan pada tanggal 30 Desember 2022 kami telah menyampaikan surat resmi pada Bapak yang terhormat Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Komisi 3, Pak Irwasum, Kabar Reskrim dan Pak Kadif Propam. Yang intinya permohonan keadilan dalam perkara ini dengan beberapa poin yang kami sampaikan dalam surat kami. Terkait surat yang Bang Reno dan Bang Ismail sampaikan ke Kapolri, itu karena adanya sebuah dugaan rekayasa. Ya benar. Jadi setelah kami mendapatkan informasi perkara dihentikan dengan medis minum, padahal medis minumnya penjual minuman, pada penjual minuman itu putus, itulah kami sangat menduga ada rekayasa bagaimana pengertian perkara ini. Ditambah lagi pada saat proses kami membuat laporan di Polresta ada perbuatan menurut kami pada perbuatan yang menolak atau menghalangi agar perkara ini dilaporkan. Makanya dengan proses alur dari awal sampai sekarang yang kami dapat informasi identikan, kami juga ada rekayasanya. Makanya kami menyampaikan beberapa poin pada Pak Menko, Pak Kapolri, Pak Irwasum, Komisi 3, Kabar Reskrim dan dari Propam. Yang mana poin-poin satu, kami permohonan keadilan kepada Bapak Kapolri. Kedua, dengan surat itu kami menyampaikan laporan resmi kami kepada Pak Kabar Reskrim atau Kabar Reskrim Polri tentang dugaan kelalaian atau meninggalnya almarhum Sarah Audia yang kami juga meninggalnya akibat mengkonsumsi minuman keras di karaoke air ting-ting, sehingga meninggalnya almarhum Sarah Audia itu adalah yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP pidana, haknya ada kelalaian mati. Sehingga dengan terlapornya yang kami duga pelakunya adalah Ibu Ayu Rosmina alias Ting, pemilik dan manajemen karaoke air ting-ting Bengkulu. Yang ketiga, kami meminta agar perkara ini diambil alih oleh Barreskrim Mabes Polri, karena kami menilai apabila perkara ini tetap di pos dulu maka banyak potensi. Yang keempat, apabila memang perkara ini telah dihentikan, maka kami mohon kepada Pak Kapolri untuk perkara ini dibuka kembali dan dibuka secara terang-benderang. Yang kelima, kami melakukan salah satu perwira di Polresta Bengkulu yang menolak dan menghalang-halangi kami dalam pembuatan laporan di Polresta Bengkulu, sehingga kami akhirnya membuat laporan di Polresta Bengkulu. Kelima, kami meminta proses rekayasa penghentian perkara ini diusut sampai tuntas dan oknum-oknum yang merekayasa penghentian perkara ini mendapatkan hukuman atau sanksi juga dari Pak Kapolri. Kami pada surat kami tanggal 24 Desember, salah satu poin kami adalah melaporkan salah satu perwira di Polresta Bengkulu yang kami sebutkan dalam laporan kami menolak dan menghalang-halangi pembuatan laporan kami di Polresta Bengkulu. Memang terjadi penolakan dari pihak Polres. Kami beranggapan pada peristiwa pembuatan laporan kami di Polresta Bengkulu itu terjadi penolakan. Bagaimana kami datang ke Polresta Bengkulu sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore, di mana kami suatu itu ke SPKT Polresta Bengkulu menurut kami untuk berkoordinasi ke pihak reskrim yang atau pihak yang piket reskrim, di mana saat itu adalah unit 1 yang dipimpin Pak Bambang. Di sana Pak Bambang menyambut kami dengan baik, dia menerima kami, tetapi meminta berkoordinasi dengan pihak Tipiter Polres Bengkulu. Nah, di saat kami berkoordinasi itulah kami ditemui oleh salah satu perwira di Polresta Bengkulu
yang mengatakan kepada kami tidak bisa membuat cukup Bapak Linek dan Bapak Al-Masari menjadi saksi terhadap tersangka atau kalau mau membuat pengukuran sama pasal terhadap tersangka pidana. Di sana kami menolak, kami tetap bersuku, kami ingin melaporkan pasal 359 KUH pidana karena kami menilai ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab selain penjual minuman. Di sana terjadi perdebatan sengit antara kami dengan perwira tersebut. Dia meminta Pak Linai untuk didatangkan atau suruh naik ke ruang Jupiter. Pak Linai datang. Di sana menurut kami intervensi itu. Perwira tersebut menyatakan Bapak tidak bisa membuat puasa. Nanti Bapak capek bolak-balik. Jadi Bapak cukup mau menjadi saksi saja, kami mengajukan terhadap tersangka yang telah atau melakukan dengan pasal sama terhadap tersangka yang kalau kita tidak bisa pasal baru 359. Sana kami tetap setuju ingin tetap pasal 359. Kami tinggalkan waktu itu hampir kurang lebih 2 jam tanpa ada yang menemui lagi. Setelah itu setelah 2 jam kami mengatakan ini keras. Perwira tersebut datang kembali mendatangi kami menyatakan kalau memang ingin tetap membawa laporan maka harus melengkapi KTP, KK, surat kematian dengan rekam medik. Di sana kami menjawab bahwa untuk LP awal hal-hal tersebut tidak diperlukan, akan kami lengkapi pada saat pemeriksaan selanjutnya. Tetapi perwira tersebut harus tetap setuju. Kalau tidak ada itu tidak usah buat laporan ke Bengkulu. Akhirnya makanya kami pergi ke Polres Bengkulu, kurang lebih pukul 2 setengah ke Polres Bengkulu dan terbukti hal-hal yang diminta oleh perwira tersebut belum dibutuhkan pada pembuatan LP awal. Dan pada pemeriksaan berikutnya di Polres Bengkulu tapi dan kemudian diambil keterangan oleh Polres Bengkulu. Dengan Mbak Mail, kira-kira hari ini katanya ada pengantaran surat ke Polres. Iya. Kira surat apa itu, Bang? Ya, memang benar hari ini kami memang sudah mengirimkan surat kepada Bapak Kapolresta Bengkulu yang baru agar memberikan keadilan kepada keluarga korban dalam perkara ini dan memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Apalagi dalam perkara ini kan menghilangkan nyawa almarhumah Sarah Audia. Jadi yang mana apabila nanti dilakukan gelar perkara, kami ingin perkara ini agar dikhususkan untuk dilanjutkan dengan Bapak Kapolres. Pak Reno, terkait dengan harapan Pak Reno, apa harapan dari Pak Reno selaku lawyer dari sekarang? Terima kasih, Bang. Kami selaku kuasa hukum dari almarhum Sarah Audia menyatakan dan mewakili permohonan dari keluarga korban juga kepada Pak Kapolri, kepada Pak Menko Polhukam, kepada Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 3, Bapak Irwasum, Kabar Reskrim, Kadipropam, dan yang khusus untuk Bengkulu kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolresta Bengkulu yang baru, ya kan, yang kami mana memberikan sanjungan dan harapan setinggi mungkin terhadap keadilan terhadap perkara kelahiran ini. Kami meminta agar perkara ini didudukan berdasarkan aturan dan ilmu hukum yang sebagaimana, agar tidak ada rekayasa dalam perkara ini. Ya. Bagaimana menurut kami dengan perkara ini dinaikkan gelar perkara oleh penyidik Polresta Bengkulu dengan penghentian atau penghentikan dengan dasar medis idem, kami ada kesamaan pandangan, yaitu artinya antara kami dengan pihak penyidik Polresta Bengkulu telah sama pandangan atau pendapat bahwa kematian dari almarhum Sarah Audia ini memang penyebabnya adalah minuman keras yang diminum oleh korban di KPK Penting. Tapi kami berbeda pendapat dengan pihak penyidik Polresta Bengkulu bahwa tersangkanya adalah minuman keras. Nah, sesuai dengan pasal 359 KUHP yang kami lakukan, itu ada kesalahan atau keartaan akan meninggalnya orang lain, maka kami mendapat bahwa ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam perkara ini, bagaimana minuman itu bisa dikonsumsi oleh almarhum sehingga menyebabkan yang meninggal dunia. Maka ini yang mungkin mohon untuk menjadi atensi dari Bapak Kapolda, Bapak Menko, Bapak Komisi 3, Wakapolri, Pak Irwasum, Bapak
Kapolda dan pihak Kapolres, terutama mungkin dari atensi dari Pak Kapolri, sehingga perkara ini tidak dicoba-coba atau direkayasa oleh oknum-oknum menganggap oknum tertentu untuk menghentikan perkara ini. Nah, korban kita ini sekarang ini kan memiliki anak. Sampai saat ini pihak dari manajemen maupun manajemen AIT ataupun penyidik dari AIT sudah pernah menyampaikan bela sungkawa atau memberikan santunan kepada anak korban. Iya, terima kasih. Dari awal meninggalnya almarhum Salah Aulia sampai saat ini, ucapan bela sungkawa pun tidak pernah disampaikan oleh pihak Karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu ataupun pihak Karaoke Ayu Ting Ting yang mungkin di pusat di Jakarta. Apalagi santunan. Makanya ini aku bilang ini tinggal hati yang berbicara, termasuk hati bagaimana pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab atau pihak-pihak ini juga hati yang bicara terhadap para penyidik. Ini ada anak yang ditinggalkan oleh ibunya, ada anak yang kehidupannya masih panjang, tetapi dia telah kehilangan ibu yang sekarang dipelihara oleh kakek neneknya. Mungkin dari Bang Mail ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir. Ya, kami ingin keadilan yang sebaik-baiknya seperti apa yang disampaikan dengan Bang Reno tadi. Kami memohon kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolresta, apalagi mereka baru, kami juga memohon atensi mereka untuk keadilan yang seadil-adilnya. Kami suka slogan Pak Kapolda, jangan sakiti hati rakyat. Tapi apabila perkara ini dihentikan, maka menurut saya hukum di Bengkulu telah melukai hati masyarakat. Oke, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Reno dan Bang Mail. Dengan hal ini kita simpulkan bahwasanya sudut pandang dari pihak penyidik dan dari pihak pengacara yang berbeda. Artinya pihak penyidik berpikir tentang kasus tersangka yang melakukan penjualan perdagangan, sementara pihak Bang Reno berpikir tentang adanya kelalaian dari pihak manajemen. Pihak lain lah, pihak lain itu biarkan penyidik. Kami ada pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kelalaian sehingga minuman tersebut bisa dikonsumsi oleh almarhum Salah Aulia. Nah, dengan harapan kasus yang disampaikan oleh pihak Bang Reno dan Bang Mail ini untuk tidak di SP3-kan, kalaupun seandainya hal itu ini agar digelar kembali. Ya, gitu. Makanya kami minta apabila memang telah terjadi gelar perkara pada Desember lalu, karena ini pimpinan baru, maka kami minta agar ini ditinjau ulang. Dan kalau memang telah terjadi penantian, maka penantian tersebut dicabut dan proses hukumnya ini dilanjutkan sehingga ada tersangka-tersangka lain yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Oke, pemirsa, itu aja bincang kita saat ini. Semoga apa yang ingin disampaikan oleh Bang Reno dan Bang Mail bisa didengarkan oleh para pejabat sekalian. Keluarga TV, mantap.